Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Shirena Evangeline Chandra dengan NIM E0612511110 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dari kelas M. Hari ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur budaya. Nah, unsur-unsur kebudayaan itu dibagi menjadi 7 unsur kebudayaan yang mencakup bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan juga kesenian. Ketujuh unsur kebudayaan ini dikemukakan oleh Kojo Niningrat yang mengatakan bahwa ketujuh ini merupakan komponen fundamental yang membentuk dan mempertahankan keberlangsungan dari sebuah budaya. Oke, unsur kebudayaan yang pertama itu ada bahasa. Bahasa itu merupakan alat komunikasi utama dalam masyarakat yang mencerminkan cara berpikir, nilai, dan tradisi dari suatu kelompok budaya. Bahasa juga itu merupakan alat komunikasi utama yang memungkinkan adanya transfer pengetahuan dari generasi ke generasi. Bahasa juga digunakan sebagai salah satu bentuk identifikasi. Biasanya kita mengidentifikasi seseorang itu melalui bahasa yang mereka gunakan. Nah, jenis-jenis bahasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bahasa ibu atau daerah. Contohnya itu seperti bahasa Jawa, bahasa Makassar, bahasa Sunda, bahasa Bugis. Bahasa ibu atau bahasa daerah ini merupakan bahasa yang pertama kali diajarkan oleh seseorang. Dan biasanya itu merupakan bahasa pertama yang mereka gunakan. Dan biasanya itu merupakan bahasa sehari-hari mereka. Yang kedua itu ada bahasa nasional atau bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Hindi di India, dan bahasa Inggris. Bahasa nasional ini biasanya digunakan sebagai salah satu identitas nasional yang biasanya itu bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok yang memiliki perbedaan di suatu negara. Yang ketiga itu ada bahasa ritual atau keagamaan. Contohnya itu seperti bahasa Arab di Al-Quran, bahasa Latin di liturgi Katolik. Yang dimana ini bahasa ini biasanya itu memiliki konteks spiritual atau keagamaan yang seringkali dianggap sebagai sakral. Dan yang terakhir itu ada bahasa isyarat. Contohnya itu seperti American Sign Language atau ASL. Baru habis itu ada bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO. Dan yang terakhir itu British Sign Language atau BSL. Yang dimana bahasa isyarat ini merupakan bahasa gestural yang digunakan oleh komunitas tuli. Biasanya bahasa ini tidak berbentuk kata-kata tetapi berbentuk bahasa tubuh. Unsur budaya yang berikutnya itu ada sistem teknologi. Ini mencakup alat, teknik, pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan masalah dan teknologi yang digunakan untuk mempengaruhi cara hidup dan berkembang manusia. Yang jenis-jenisnya itu pertama itu ada teknologi transportasi, contoh itu seperti kereta api, mobil, dan motor. Yang sebelum adanya teknologi ini biasanya orang itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk bermigrasi atau berpindah tempat. Yang kedua itu ada teknologi pertanian seperti adanya bajak dan irigasi pertanian. Yang ketiga itu ada teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimana ini itu contohnya seperti smartphone, laptop, iPad yang memudahkan penyebaran informasi itu lebih mudah dibandingkan sejak zaman dahulu yang teknologi informasi dan komunikasi itu masih rendah, masih kurang. Yang keempat itu ada teknologi medis. Contohnya itu seperti adanya vaksin, antibiotik, dan cara bedah modern yang meningkatkan peluang hidup seseorang. Yang kelima itu ada teknologi energi. Contohnya itu seperti energi listrik, energi terbarukan,
contohnya seperti energi surya dan energi angin, dan juga ada bahan bakar dari energi fosil atau bahan bakar dari fosil. Yang berikutnya itu ada teknologi bangunan dan konstruksi. Contohnya itu seperti penggunaan beton baja agar bangunan itu lebih kokoh. Dan yang terakhir itu ada teknologi manufaktur dan produksi. Itu seperti dulunya itu proses produksi itu dilakukan secara masih manual, menggunakan tangan, diproduksi satu persatu. Tapi sejak adanya teknologi manufaktur dan produksi ini, proses produksi itu lebih cepat karena dibantu oleh adanya bantuan dari mesin. Lalu unsur kebudayaan yang berikutnya itu ada sistem ekonomi yang mengatur produksi, distribusi, konsumsi, dan juga mencerminkan bagaimana suatu budaya itu memandang nilai barang dan jasa, dan bagaimana mereka mengelola agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sistem ekonomi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu sistem ekonomi pasar bebas atau terbuka, yang dimana keputusan ekonomi di sini itu seperti produksi dan harga itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan atau jumlah penawaran dan permintaan. Jika suatu barang itu memiliki permintaan yang lebih banyak, maka produksinya juga itu harus diimbangi dan harganya juga harus diimbangi dengan permintaan dan penawaran tersebut. Yang kedua itu ada sistem ekonomi terencana. Yang berbeda dengan sistem ekonomi pasar bebas, sistem ekonomi terencana ini keputusan ekonominya diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah sentral yang tidak memperhatikan tentang penawaran dan permintaan. Yang ketiga itu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini keputusannya itu masih berdasarkan adat istiadat dan sejarah. Dan biasanya itu sistem ekonomi ini masih menggunakan cara barter atau cara tukar menukar barang untuk sistem ekonominya. Yang berikutnya itu ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Contohnya seperti dilarang riba atau adanya bunga dan memberikan zakat atau amal. Yang berikutnya ada sistem ekonomi feodal. Sistem ekonomi feodal ini digunakan saat zaman kerajaan-kerajaan dulu. Sistem ekonomi ini kekayaannya terkonsentrasikan kepada beberapa elit dengan sedikit mobilitas, atau kekayaannya itu tidak ada mobilitas sama sekali, yang hanya berfokuskan kepada satu orang saja. Yang berikutnya itu sistem ekonomi subsisten. Sistem ekonomi ini, konsep ini memfokuskan kepada suatu keluarga yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang biasanya fokus utamanya itu untuk bertahan hidup. Berikutnya itu ada organisasi sosial. Organisasi sosial ini mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, mengatur pola interaksi dan menjadi pandangan dalam berinteraksi. Organisasi sosial ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada sistem kekerabatan atau keluarga, yang dimana itu sistem ini dibangun dari ikatan keluarga, baik secara langsung atau ikatan darah maupun tidak langsung, atau secara ikatan melalui perkawinan, yang memiliki norma yang berbeda-beda untuk setiap sukunya, dan juga memiliki tujuan itu untuk mengatur sistem kehidupan mereka seperti pembagian warisan. Yang kedua itu ada sistem kasta atau status. Sistem kasta ini itu merupakan sistem yang mengikat seseorang itu sejak lahir, yang menentukan status mereka. Dan juga sistem ini disebut kaku. Mengapa? Karena sistem ini itu susah untuk mereka yang memiliki kasta rendah, itu susah untuk mereka untuk naik ke kasta di atas mereka. Yang ketiga itu ada sistem kelas sosial atau pencapaian. Sistem ini mengacu pada pencapaian kita, seperti kekayaan yang dimiliki dan pendidikan kita. Sistem ini itu berbanding terbalik dengan sistem kasta.
Mengapa? Karena sistem kelas sosial ini dikatakan fleksibel, karena melihat dari achievement atau pendapatan kita. Yang terakhir itu ada sistem patriarki dan matriarki. Sistem ini itu memandang suatu gender itu lebih tinggi dibanding gender lain. Contohnya seperti patriarki itu memandang gender laki-laki itu lebih dominan, lebih berkuasa dibanding gender perempuan. Sebaliknya juga matriarki itu menempatkan perempuan di sisi dominan dibanding laki-laki. Oke, selanjutnya itu ada sistem pengetahuan, yang dimana itu mengatur norma-norma, hukum adat, etika yang dijalankan dan berfungsi, yang bertujuan itu untuk keharmonisan, dan juga agar budaya itu dapat diwariskan dari generasi dan generasi. Jenis-jenisnya itu yang pertama itu ada norma sosial atau aturan tidak tertulis, yang mengatur masyarakat, contohnya seperti aturan berpakaian, yang bisa kita lihat aturan berpakaian di luar negeri itu lebih terbuka dibandingkan aturan berpakaian di Indonesia. Yang kedua itu ada hukum adat. Hukum adat ini merupakan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang berdasarkan praktik sosial seperti perkawinan dan warisan. Yang ketiga itu ada pranata sosial. Pranata sosial ini seperti lembaga sosial yang mengatur dan mengorganisir kebutuhan sosial, seperti lembaga perkawinan yang mengatur tentang kebutuhan suami istri. Dan yang terakhir itu ada agama dan etika religius, yang dimana itu etika dan moral yang diikuti oleh pengikutnya, yang biasanya itu mencakup tentang benar dan salah suatu hal, dan biasanya tertulis di dalam Alkitab agamanya dan dipraktikkan melalui ritual agama. Nah, unsur kebudayaan selanjutnya itu ada sistem religi. Itu meliputi kepercayaan, ritual, praktik keagamaan, yang menjadi pusat dari identitas kelompok. Dan sistem religi ini tidak hanya berfokus kepada 6 agama, tapi sifatnya itu bersifat terbuka. Sistem religi sendiri itu dibagi menjadi 4 jenis. Contohnya yang pertama itu ada animisme, atau kepercayaan bahwa roh dan kekuatan spiritual itu ada pada alam. Contohnya seperti ada pada pohon, gunung, daun, batang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada totemisme, atau kepercayaan di mana seseorang beranggapan memiliki hubungan spiritual dengan objek alam yang biasanya itu mereka jadikan sebagai pelindung. Yang ketiga itu ada agama monoteistik, yang dimana itu mereka mempercayai kepada satu Tuhan yang maha kuasa dan pencipta alam semesta. Dan yang terakhir itu ada politeisme, itu kepercayaan kepada banyak dewa-dewi yang menguasai berbagai aspek-aspek tertentu. Contohnya itu seperti di India yang masih mempercayai pada Dewa Krishna. Yang berikutnya itu ada kesenian. Kesenian di sini tuh digunakan untuk mengekspresikan perasaan masyarakat, untuk menunjukkan identitas dan nilai dari suatu budaya. Bentuk kesenian sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada seni rupa seperti batik. Yang kedua itu seni musik atau seperti gamelan, seni tari seperti tari kecak dari Bali, dan seni sastra. Itu contohnya seperti wayang. Kesenian ini juga biasanya melambangkan pengetahuan, religiusitas, sistem kekerabatan, dan organisasi yang ada. Setelah mengetahui 7 unsur-unsur kebudayaan, terdapat juga 3 wujud kebudayaan. Yang pertama itu ada gagasan atau ide seperti norma-norma dan etika. Itu kayak semua hal yang ada di kepala kita, semua hal yang kita pikirkan tentang pandangan hidup, tentang ide-ide, dan lain sebagainya itu disebut gagasan atau ide. Yang kedua itu ada aktivitas dan tindakan sosial. Contohnya seperti aktualitas perilaku. Contohnya seperti kayak kita sudah memikirkan tentang gagasan atau ide-ide di wujud kebudayaan sebelumnya, itu kita aktualisasikan di aktivitas dan tindakan sosial yang kita wujudkan di dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir itu artefak atau hasil karya fisik. Itu contohnya seperti
Tentu seperti seni dan benda-benda yang memiliki bentuk fisik atau nyata yang dihasilkan dari masyarakat, yang biasanya itu berupa bentuk benda dan teknologi. Contohnya itu seperti Candi Borobudur. Kemudian dari ketujuh unsur dan ketiga wujud kebudayaan tersebut dapat membentuk suatu hal yang disebut identitas budaya. Identitas seseorang dapat berbeda-beda dikarenakan dari ketujuh unsur dan ketiga wujud tersebut. Identitas tersebut kemudian disebut sebagai identitas masyarakat yang mencerminkan bagaimana seseorang tersebut ingin dilihat atau ingin dipandang oleh orang lain dan bagaimana dia melihat orang lain di dalam masyarakat. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil, budaya itu merupakan suatu identitas bangsa yang memiliki berbagai unsur-unsur dan bentuk yang dapat membentuk dan mengidentifikasi masyarakat. Selain itu, budaya juga memiliki 3 wujud, yaitu gagasan atau ide, tindakan sosial, dan juga artefak. Unsur-unsur dan wujud kebudayaan tersebut membentuk suatu hal yang beragam-ragam, dan hal tersebut itu saling tersambung dan membentuk suatu hal yang baru yang disebut identitas masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai 7 unsur-unsur kebudayaan dan 3 wujud kebudayaan. Jika ada salah kata yang saya katakan, saya mohon maaf dan terima kasih.